إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah pada kesempatan yang mulia ini kami berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Insya Allah kalau kita berpegang teguh selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, siapa sih mereka orang-orang yang beriman itu? Maka jawabnya tertuang di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya dan sanggup menggetarkan hati orang lain. Setelah hatinya bergetar, bergegas menjalankan perintah-perintah Allah. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Bukan hanya saja menggetarkan hatinya, akan tetapi juga sanggup menggetarkan hati orang lain. Dikisahkan pada suatu hari, baginda Rasulullah SAW sedang berteduh di bawah pohon kurma. Datanglah seorang kafir yang bernama Daksur dengan menghunus pedangnya ke leher beliau. Lalu Daksur mengancam kepada baginda, kalau aku tebas batang lehermu, siapa yang akan membantumu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab dengan tegas, yang akan membantu saya adalah Allah. Dengan jawaban seperti itu, maka pedang Daksur bergetar tangannya dan jatuh. Kemudian pedang itu diambil oleh baginda Rasul, ditancapkan ke lehernya. Lalu Rasul bertanya, kalau aku tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu Daksur? Maka Daksur menjawab, tidak ada ya Rasul, kecuali kalau engkau mengampuni saya.
Begitu hebatnya baginda Rasul ketika terancam nyawanya masih sanggup untuk mengampuni. Dan memang kalau Allah yang menyebutkan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah sanggup menggetarkan hati orang lain, sanggup menggetarkan pedang daksur. Dari kisah pendek ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan beriman dan bertakwa sanggup menyelamatkan jiwa kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang beriman yang kedua itu apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan dan dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Apa itu ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah adalah ciptaan-ciptaan Allah, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Bagaimana itu yang tersurat? Yang tersurat itu adalah firman-firman Allah di dalam Al-Quran yang sering kita baca, bahkan kita baca setiap hari. Ciptaan-ciptaan Allah yang tersirat, terhampar seluruh bumi dan kekayaan yang ada di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia. Baca semua itu. Ma'asyiral muslimin, seringkali kita membaca ayat-ayat Allah, tetapi kita kurang membaca ayat-ayat yang tersirat di lingkungan diri kita ini. Dengan apa membaca? Bumi yang terkandung di dalamnya sumber daya alam, tentunya dengan pengetahuan dan teknologi. Dengan apa membaca lautan kita yang ombaknya begitu besar sampai ke pantai, yang terkandung di dalamnya sumber daya alam? Dengan apa kita membacanya? Dengan pengetahuan dan teknologi. Dengan apa kita membaca antariksa kita ini, bahkan udara ini, oksigen yang kita hirup saat ini tanpa ada tarifnya, bahkan setiap hari kita hirup. Dengan setiap hari kita hirup ini, bahkan kita kurang menyadari kalau kita kekurangan oksigen apa yang terjadi. Kita akan menjadi lemas, bahkan kita akan menjadi mati. Itulah ayat-ayat Allah yang harus kita kaji, baik dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan teknologi. Saat ini jamaah sudah masuk di era 4.0, di mana era digital, semuanya menggunakan touchscreen. Kita harus baca semua itu. Umat Islam jangan sampai ketinggalan dengan umat-umat lain. Umat Islam hendaknya sanggup membawa rahmatan lil alamin di alam dunia ini, membawa rahmat seluruh alam semesta ini. Umat Islam tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh bodoh, harus pinter, harus smart. Itulah umat Islam. Dan tentunya sekarang ini sudah berkembang, baik itu di negara kita, umat Islam berkembang, bahkan di separuh negara Eropa itu berkembang, banyak yang memeluk umat Islam. Karena apa? Karena ayat-ayat yang tersirat itu sudah diteliti di sana, diketahui memang itu benar keberadaannya, maka mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita saat ini belum bisa mengejar ketinggalan, mungkin kita bisa menyampaikan atau memberitahukan kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita, untuk mendidik pengetahuan dan teknologi. Maka Sayyidina Ali menyebutkan,
dalam motonya didiklah anak-anakmu seperti perkembangan saat ini. Didiklah anak-anakmu seperti saat ini. Berarti anak-anak kita dididik saat ini, tapi jangan lupa di dalam surat Fussilat dikatakan, firman Allah mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mereka orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat saat ini kaum muslimin maupun kaum muslimat sudah banyak yang berilmu pengetahuan tinggi. Maka disinilah peradaban dunia ini semua akan menuju ke peradaban Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, tentunya kita selalu setiap hari belajar membaca, baik itu membaca Al-Quran setiap hari maupun kita selalu membaca pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, fa insyaallah umat Islam seluruh dunia ini akan menjadi umat Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilau warzuqna ijtinabah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.